Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman farzuqna fahman wa 'atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair insyaallah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, yang ada di atas muka buminya Allah, baitin min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita berzikir kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan perjumpaan kita pada malam hari ini, apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ketika Allah ridha, ketika Allah senang dengan perkumpulan kita, apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perjumpaan kita yakini bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala wa mu'alliman aw muta'alliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya, dunia itu dalam bahasa ada dua, ad-dunu ad-dana. Dunia itu ad-dunu, cepat. Jadi dunia itu artinya cepat, tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Kata Rasulullah SAW, umur umatku baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka itu ad-dunu, yaitu cepat dunia ini, tidak lama. Kalian hidup itu tidak lama di dunia ini. Dan di dalam arti bahasa yang lain ad-dana'ah, yaitu dunia itu tercela, hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan dunia. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'un. Dunia itu terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya terlaknat, tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira dunia ini mulia. Kata Nabi, dunia ini tercela di hadapan Allah, hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu hina di pandangan Allah, ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya. Ya, apa-apa di dalamnya itu hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala, illa, kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Rasulullah masih mengatakan illa. Apa itu kecuali? Berarti ada yang tidak hina di dunia ini. Di dalam dunia ini ada yang tidak hina.
Coba kalau Nabi Muhammad berhenti sampai di situ tadi, sampai kalimat ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, sampai di situ berhenti, semua yang ada di dunia ini hina, termasuk kita di dalamnya juga hina. Ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya hina di hadapan Allah. Tapi alhamdulillah Rasulullah lanjutkan apa? Illa, kecuali. Jadi ada isi dunia yang tidak dihinakan oleh Allah, yang tidak tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Illa zikrullah, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah. Itulah isi dunia yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin saat ini perjumpaan kita diawali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu lisannya berzikir kepada Allah adalah seorang yaitu yang mengisi dunia ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita yakini, dan alhamdulillah kita yang agak jauh rumahnya bisa datang ke tempat ini. Ada orang yang dekat rumahnya di sini nggak bisa datang ke tempat ini. Ada orang yang lebih sehat daripada kita nggak bisa di tempat ini. Kita alhamdulillah masih digerakkan hati kita duduk di tempat ini. Berarti kita orang-orang pilihan Allah yang merupakan kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih berzikir, bisa berzikir kepada Allah, ketahuilah orang itu mempunyai nikmat yang sangat besar di hadapan Allah. Karena memang kita ini ketika masih ingat dengan Allah, ketahuilah itu merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita yang pernah mungkin kita dengar, yaitu Ibrahim ibnu Adham, yang mana dikatakan Ibrahim ibnu Adham sedang berjalan di sebuah pasar. Tiba-tiba di tengah pasar, di perjalanan, ada seseorang yang tertidur. Dan ternyata orang yang tertidur tadi matanya buta, bahkan kedua kakinya tidak ada, bahkan kedua tangan pun tidak ada. Dan tidak sampai di situ, tubuhnya penuh dengan penyakit lepra dikatakan. Saat itu Ibrahim ibnu Adham berjalan di depannya. Setelah berjalan di depannya, tidak lama dengan beliau berjalan, di sampingnya ada seseorang yang berjalan. Dan orang yang di sampingnya berjalan memberikan sesuap roti kepada orang yang tidur tadi. Orang yang matanya buta, yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, bahkan tubuhnya penuh dengan penyakit tadi diberikan sesuap roti. Ketika mendapatkan suapan makanan dari seseorang tadi, yang keluar dari lisannya berkata, alhamdulillah, aku mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ibnu Adham terkejut dengan apa yang diucapkan orang yang tidur tadi. Kenapa? Dia lihat matanya buta, dia lihat tangannya nggak ada, dia lihat kakinya nggak ada. Tapi ketika mendapatkan satu suap makanan saja, keluar dari lisannya yaitu kalimat alhamdulillah, aku mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhenti Ibrahim ibnu Adham berhenti, langsung menghampiri daripada orang yang tidur tadi, yang matanya buta tadi. Setelah dihampiri mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang ini menjawab, waalaikumsalam ya Ibrahim. Terkejut Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim gak kenal dengan orang ini, tapi orang ini seakan-akan sudah kenal lama. Dia sebutkan namanya. Akhirnya Ibrahim bertanya, kok Anda kenal saya? Min aina ta'rifuni, dari mana engkau ini kenal aku? Kata Ibrahim ibnu Adham. Apa jawab orang tidur tadi? Ya Ibrahim, ma jahiltu fi syai' mundu arafullah. Enggak ada yang tidak aku ketahui wahai Ibrahim semenjak aku dekat dengan Allah. Semenjak aku selalu dekat dengan Allah, apapun aku bisa tahu. Ini namanya karamah, ya. Jadi karamah itu ada. Karamah itu yaitu kemuliaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Ya, ini karamah, yaitu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hambanya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak aku ketahui wahai Ibrahim ketika aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim berkata, aku dengar engkau tadi mengucapkan alhamdulillah. Engkau bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan satu suap makanan dari seseorang tadi. Nikmat besar apa yang kau dapatkan?
Aku lihat matamu buta. Aku lihat tanganmu nggak ada. Aku lihat kakimu juga tidak ada. Nikmat besar apa yang kau dapatkan, kata dia. Kata Ibrahim, ya Ibrahim, kata orang ini, aku mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah, yaitu qalban syakiran wa lisanan dzakiran, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah dan lisanku selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, adakah nikmat yang lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang ketika hamba itu selalu ingat dengan Rabbnya, selalu ingat dengan Tuhannya, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, demi Allah, tidak ada nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ketika hamba itu selalu ingat dengan Tuhannya. Alhamdulillah, kita ini merupakan orang-orang pilihan Allah. Di malam ini kita merupakan orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat beribadah kepada Allah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ad-dunya mal'un. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat di hadapan Allah, ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali zikrullah, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, waman wala. Siapa itu waman wala? Yaitu orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah, itulah orang-orang yang isi dunia merupakan dia yang berada di dunia yang tidak dilaknat oleh Allah, yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jalankan perintah Allah, terutama yaitu yang difardukan oleh Allah, as-salat. Jangan kalian tidak salat. Ingat, pemuda-pemudi, yuk salat ya. Memang berat ya di waktu-waktu muda ini, terutama di waktu apa? Di waktu subuhnya. Jangan sampai salat ketinggalan, yaitu yang membedakan kalian dengan orang-orang selain muslim, yaitu as-salat ya. Yufarriqu bainal kafir wal muslim as-salat. Yang membedakan, yang memisahkan kalian dengan orang-orang, yaitu orang-orang kafir, as-salat, salat ya. Ingat, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Faida saluhat sahiru amali, faida fasadat sahiru amali. Nanti kalian yang pertama dihisab oleh Allah salat kalian. Allah enggak nanya yang lainnya, salat dulu. Kalau salatnya baik, ya semua dihitung baik oleh Allah. Kekurangan Anda, kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali dihisab nanti salat. Ya, ingat. Dan juga dikatakan kalau dilihat ketika dihisab salat kalian buruk, semua amal ibadah baik kalian dihitung buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita hanya ngaji seperti ini tapi kita ninggalin salat, nanti ngaji kita percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, as-salat. Jangan sampai ninggalin salat. Kalau kita lebih tahu lagi bagaimana salat merupakan perintah Allah yang sangat mulia, yang tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril. Tapi beda dengan sholat, Allah langsung yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa, zakat, semua perintah-perintah Allah melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala undang langsung Rasulullah SAW dan langsung dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hati, tolong diperhatikan. Yuk kita jaga majelis kita buka taklim kita, dan ingat inilah sebagai motivasi untuk kita menambah keimanan kita dan untuk menjaga apa-apa yang difardukan oleh Allah, terutama as-salat. Jadi ingat, jangan sampai meninggalkan sholat. Jaga sholat kalian. Orang yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Minal kabair. Di antara dosa-dosa besar yaitu meninggalkan sholat. Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ingat ya, jangan sampai tinggalin sholat. Dulu dikatakan di zaman Nabi Allah Musa pernah datang. Ja'a imra'atan ila Nabi Allah Musa. Datang seorang perempuan kepada Nabi Musa.
Orang ini, gadis ini nangis di hadapan Nabi Musa. Nangis terseduh-seduh. Lalu dikatakan ada Nabi Musa, kenapa engkau nangis? Ya Nabi Allah, doakan aku dan mintakan aku ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya aku mempunyai dosa yang sangat besar, kata perempuan tadi. Kata Nabi Musa, wa ma dzambuki? Apa dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata perempuan tadi, wahai Nabi Musa, aku telah melakukan perzinahan. Aku telah berzina, wahai Nabi Musa. Hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar di antara berzina. Dikatakan, aku telah berzina, wahai Nabi Allah Musa. Dan gak sampai di situ, wahai Nabi Musa. Setelah aku berzina, aku diberikan anak, wahai Nabi Musa. Dan sampai di situ, wahai Nabi Musa. Ketika aku mendapatkan anak, aku malu kepada keluargaku, aku malu kepada tetanggaku, aku bunuh anak itu, wahai Nabi Musa. Iya, berzina, punya anak, dibunuh. Saat itu Nabi Musa mendengar cerita perempuan tadi, marah Nabi Musa. Marah Nabi Musa lalu mengatakan, ukhruju ya fajirah, keluar dari rumahku wahai pendosa besar, kata Nabi Musa. Namanya gadis perempuan yang ingin bertobat, nyesel kepada Allah atas dosa-dosanya, diusir sama Nabi Musa. Hancur hatinya, luluh lantah hatinya, harapan tidak ada untuk menyampaikan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pulang, keluar. Saat keluar dari rumah Nabi Musa, Jibril alaihissalatu wassalam turun kepada Nabi Allah Musa. Turun malaikat Jibril. Ya Musa, hai Musa, apakah engkau mencegah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau tidak tahu ada dosa yang lebih besar, wahai Nabi Musa? Nabi Musa kaget. Ya Jibril, apakah ada dosa yang lebih besar dari perempuan tadi? Dia sudah berzina, lalu mempunyai anak dan dibunuh anaknya, wahai malaikat Jibril. Adakah dosa yang lebih besar? Ada ya Musa, man taraka shalah amidan muta'ammidan. Orang yang ninggalin sholat dengan sengaja lebih besar dosanya daripada perempuan tadi, wahai Nabi Musa. Hati-hati ya. Terkadang kita ini ninggalin sholat biasa saja, nggak ada rasa nyesel. Kalau kita berzina takut, dosa besar. Kita minum minuman keras takut, dosa besar. Kita berjudi takut, dosa besar. Saat-saat ninggalin sholat biasa saja, nggak ada rasa takutnya kepada Allah. Hati-hati, padahal itu lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk timbulkan di hati kita, timbulkan kita harus menjalankan ibadah sholat. Ketika kita tinggalkan ibadah sholat, kita telah melakukan minal kabair, yaitu dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Majlis Ta'lim Al-Ikhlas dan seluruh jamaahnya selalu mendapatkan taufik hidayah oleh Allah, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan taufik kekuatan untuk menjalankan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa man wal ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Yang pertama, zikir kepada Allah, isi dunia yang tidak dilaknat, isi dunia yang dimuliakan. Yang kedua yaitu tadi waman wala, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah isi dunia yang nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi isi dunia yang tidak dilaknat? Siapa lagi isi dunia yang dimuliakan oleh Allah? Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa mualliman, yaitu orang-orang yang mengajarkan kepada kamu ilmu-ilmu Allah, para guru kita, para asatid kita, para kiai kita. Dialah isi dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, hormati guru, ingat, hormati kiai-kiai yang ada di sekitarmu, hormati para habaib yang memberikan pelajaran agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalian tidak ada guru kalian nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian kenal dengan Allah karena ada guru-guru kalian, karena ada para asatid, karena ada para kiai yang memberitahukan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita tahu bagaimana kemuliaan para guru, bagaimana kemuliaan para ustaz, para asatid yang mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dialah isi dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, isi dunia yang dimuliakan oleh Allah apa? Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah
man wala wa mualliman au muta'alliman. Siapa itu isi dunia yang tidak dihinakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, au muta'alliman, yaitu orang-orang yang mau belajar. Jadi kayak kita, semua kita ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kita mau duduk di tempat ini, kita mau belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi sering-sering duduk di majelis taklim, dan alhamdulillah ini pembukaan majelis yaitu Al-Ikhlas. Ketahuilah, tempat ini, majlis ini, wadah majlis taklim ini adalah mulia di hadapan Allah. Orang yang datang di majlis ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering datang ke majlis ilmu, karena orang yang ingin belajar ilmunya Allah itu orang isi dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, pertemuan yang singkat ini, namun penuh rahmat dan berkah ini, mudah-mudahan sedikit yang Al-Fagir sampaikan, satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sebagai girah kita, sebagai semangat kita untuk selalu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang isi dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah ditimbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita di rumah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, jadikanlah kami ya Rabb, yaitu anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, ya Allah, ridhoi kami. Jadikanlah pertemuan ini yaitu pertemuan yang mendapatkan keridhaan-Mu, dan kami yakin ketika Engkau ridha ya Allah, apapun yang kami minta pasti akan Engkau kabulkan. Al-Fatihah bi niyatil qabul tamam majlisul ma'mud wa ila hadratir Rasul Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, mungkin sedikit itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, saya minta maaf kalau mungkin tadi agak terlambat, karena memang saya ada acara di Pondok Cabi dan waktu pulang terkena macet ya. Mungkin nanti alhamdulillah Al-Fagir bisa bersilaturahim di tempat ini, yang insya Allah nanti kelanjutannya insya Allah Al-Fagir apabila ada kesempatan bisa hadir di majelis yaitu Al-Ikhlas ya, insya Allah. Sekali lagi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.